Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ibu berdoa agar kalian selalu diberikan kesehatan dan perlindungan kapanpun dan dimanapun kalian berada. Khususnya di masa pandemi ini, kita harus selalu menjaga kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun. Sebelum kita membahas materi pertama pada pagi hari ini, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Dela Fauziasari, kalian bisa panggil dengan Ibu Dela. Dan juga saya Erdiana Faridatul Husna, kalian bisa memanggil dengan Ibu Erdiana. Kami berdua mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Kedungwaru ini. Selanjutnya, mari kita mulai membahas tentang materi MPLS kita pada pagi hari ini yang pertama, yaitu mengenai literasi. Sebelumnya, apakah pernah kalian tahu tentang literasi? Ya, literasi adalah kemampuan seseorang dalam memahami dan mengolah informasi demi kecakapan diri. Literasi memiliki berbagai macam jenis. Salah satunya adalah literasi baca tulis yang akan kita lakukan pada pagi hari ini. Nah, literasi baca tulis yang akan kita lakukan pada pagi hari ini adalah mengenai puisi dengan judul Teknik Penulisan Puisi. Sebelum kita membahas tentang teknik penulisan puisi, Ibu akan jelaskan apa itu puisi. Puisi adalah salah satu ragam sastra yang dapat digunakan untuk menyampaikan sebuah gagasan, pikiran, perasaan, dengan kata-kata yang memperhatikan unsur keindahan. Nah, di dalam puisi terdapat beberapa unsur. Yang pertama ada tema, yang kedua ada judul, yang ketiga ada diksi, keempat gaya bahasa, kelima bait, dan yang terakhir pengembangan puisi. Nah, yang sekarang kita bahas tentang tema dan judul terlebih dahulu. Dalam suatu puisi atau sebuah puisi, kita harus mempunyai tema yang akan dikembangkan. Nah, tema ini bisa kalian dapatkan di lingkungan sekitar kalian. Misalkan lingkungan sekolah, lingkungan rumah, keindahan alam sekitar, dan sebagainya. Nah, setelah kalian menentukan tema, kalian bisa menentukan judul berdasarkan tema itu tadi. Misal, jika kalian memilih tema lingkungan, kalian bisa membuat judul seperti bersihnya lingkunganku atau indahnya lingkunganku dan sebagainya. Jika sudah, kita beranjak ke diksi. Nah, diksi adalah pilihan kata di dalam tulisan yang digunakan untuk memberi makna sesuai dengan keinginan kita. Singkatnya, diksi ini adalah pilihan kata yang kita pilih sesuai dengan tema dan judul yang telah kita pilih tadi. Misalkan, jika kita memilih judul bersihnya lingkunganku, kita bisa memilih diksi seperti bersih, nyaman, indah, hijau, dan sebagainya. Nah, di dalam puisi terdapat juga yang disebut gaya bahasa atau bisa juga disebut dengan majas. Gaya bahasa atau majas ini bisa diartikan sebagai pemakaian ragam tertentu untuk memperoleh efek-efek tertentu. Nah, di dalam majas ini terdapat berbagai jenis. Ada 3 jenis majas yang sering kita gunakan dalam puisi. Yang pertama adalah majas personifikasi, yang kedua ada majas metafora, dan yang ketiga majas hiperbola. Nah, majas ini bisa kalian gunakan dalam puisi, bisa juga tidak. Jadi, dengan kalian menggunakan diksi saja dan merangkainya dengan indah itu sudah cukup. Nah, tapi kita akan membahas 3 majas itu tadi. Yang pertama yaitu majas personifikasi, memiliki arti gaya bahasa yang membandingkan benda mati seolah-olah hidup. Atau singkatnya bisa dibilang majas personifikasi ini menghidupkan benda mati. Jadi memberikan kegiatan atau menempelkan kegiatan pada benda mati. Contohnya, laut yang biru seakan menatapku dalam hening. Nah, laut yang biru adalah benda mati.
dan menatap adalah suatu kegiatan yang biasa dilakukan oleh benda hidup atau orang. Nah, laut yang biru menatapku itu termasuk dalam majas personifikasi. Yang kedua adalah majas metafora, yang berarti majas yang membandingkan dua objek yang berbeda namun memiliki sifat yang sama atau serupa. Contohnya, sang raja siang bersinar dan membawa kehangatan. Nah, bersinar dan membawa kehangatan ini memiliki sifat yang serupa. Bersinar, mengeluarkan cahaya, memberikan kehangatan. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada majas hiperbola. Majas hiperbola memiliki arti gaya bahasa yang digunakan untuk membandingkan sesuatu yang lain yang tak masuk akal dan berlebih untuk disandingkan. Singkatnya, majas hiperbola ini melebih-lebihkan sesuatu. Contohnya, katanya dia bernyanyi, tapi suaranya membuat pecah gendang telingaku. Nah, suara bernyanyi dan pecah gendang telinga ini dirasa tidak masuk akal. Itu karena tidak sampai gendang telinga kita pecah karena suara bernyanyi. Nah, yang kedua ada 1000 kota telah kulalui untuk mencarinya. Nah, ini juga tidak masuk akal karena kita tidak mungkin mencari seseorang atau sesuatu melampaui 1000 kota jaraknya. Yang selanjutnya yaitu bait. Bait adalah bagian dari puisi yang terdiri dari beberapa baris. Nah, bait ini jika dalam teks cerpen atau teks biasa kita sebut dengan paragraf. Jadi di puisi juga terdapat paragraf yang nantinya akan berisi beberapa larik atau beberapa baris dari kalimat. Nah, biasanya dalam bait terdapat 2-4 baris atau larik dalam satu bait. Seperti itu. Nah, yang terakhir, pengembangan puisi. Nah, ini dalam pengembangan puisi setelah kita sudah menentukan tema, judul, diksi, lalu mempertimbangkan gaya bahasa, dan merangkai sebuah bait melalui diksi-diksi tadi, kita mengembangkan puisi itu, yaitu merangkaikan kata-kata dalam larik, lalu merangkai larik menjadi bait, dan selanjutnya kita bisa membuat satu puisi yang utuh. Seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bu Erdia. Baik, kali ini saya akan meneruskan materi dari Bu Dela tadi yang telah disampaikan. Saat ini kita akan membahas mengenai teknik pembuatan puisi. Nah, di dalam pembuatan puisi itu terdapat tahapan-tahapan yang harus kita lalui. Yang pertama adalah tahap persiapan, yang kedua adalah tahap inkubasi atau pengendapan, yang ketiga adalah tahap iluminasi, dan yang keempat adalah tahap verifikasi dan juga revisi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tahap persiapan. Di dalam tahap persiapan ini, yang pertama kalian harus mengamati objek yang ada di sekitar kalian. Misal apa saja yang ada di sekitar kalian, mungkin benda-benda, atau lingkungan, atau pepohonan, atau langit, dan sebagainya. Nah, kalian bisa memilih objek puisi. Setelah kalian mengamati, kalian bisa memilih objek mana yang kalian sukai untuk dijadikan puisi. Kemudian, setelah kalian memilih objek puisi, kalian akan menentukan tema puisi. Tema apa saja yang kalian sukai. Ada banyak tema seperti yang telah dijelaskan oleh Bu Dela tadi. Banyak tema yang bisa kalian pakai untuk membuat puisi, seperti tema pahlawan, lingkungan, tema kasih sayang orang tua, tema guru, sekolah, pendidikan, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu tahap inkubasi atau pengendapan. Nah, di dalam tahap inkubasi ini, setelah kalian memilih objek, setelah kalian memilih tema, kalian memilih diksi atau kata-kata yang berhubungan dengan objek yang telah dipilih. Jadi diksi itu adalah kata-kata yang sesuai dengan objek yang kalian pilih tadi. Kemudian tahap ini juga dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu diingat
atau ditulis. Jadi kalian bisa mengingat objek puisi yang kalian pilih dan juga ditulis tentang objek itu, seperti bagaimana warnanya, bagaimana ciri-cirinya, seperti itu. Kemudian kalian bisa membayangkan objek yang kalian pilih, membayangkan apa saja bentuknya, warnanya, dan apa saja yang ada dalam objek yang akan kalian pilih, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah tahap iluminasi. Nah, dalam tahap ini kalian mulai merangkai diksi atau kata-kata yang telah dipilih sesuai dengan objek tadi menjadi satu teks puisi awal sampai akhir. Nah, jadi kalian merangkai kata-kata dan memilih kata-kata menjadi satu puisi. Lalu tahap verifikasi, tahap yang keempat, setelah kalian menulis puisi dan merangkai kata-kata diksi, kalian membaca ulang puisi yang kalian buat dari awal sampai akhir yang telah kalian buat tadi. Kemudian lakukanlah pengecekan ulang pada diksi yang digunakan. Nah, perhatikan diksi-diksi yang kalian gunakan apakah sudah pas atau sesuai. Nah, jika ada diksi yang tidak pas atau kurang sesuai, kalian bisa merevisi atau mengedit kata-kata atau diksi yang kurang tepat sehingga menjadi suatu puisi dengan pilihan kata-kata yang berkomponen tepat dan juga pas. Kemudian ini ada contoh puisi. Ibu akan membacakan puisi yang berjudul Sebuah Mangkok. Bacanya seperti ini. Mangkok yang berlumut di tangannya, menganga penuh tanya. Akankah selembar uang mengisi lambungnya hari ini? Dingin tangan keriputnya menengadah, mata sendunya bergetah, bercekat dosa. Takkah kau lihat, sesaji luka telah ia tabur? Kau berlalu tanpa jatuhan lembar rupiah, atau mengibas senyum. Karya dari Maulana Satria Sinaga. Nah, di dalam puisi berjudul Sebuah Mangkok ini berisi tentang seorang yang tua renta membawa mangkok. Nah, dia seperti seorang pengemis atau peminta-minta. Lalu dia berharap ada seseorang yang memberikan selembar uang di mangkok yang ia pegang untuk agar ia bisa makan. Nah, namun ternyata tidak ada seorang pun yang memberikan selembar uang itu. Lalu dia tidak bisa senang dan hatinya pun bersedih seperti itu. Kemudian selanjutnya ada contoh puisi yang kedua berjudul Asaku. Asaku berlari, kutembus duri bersama ceritaku yang tak bertajuk. Kemarin kugapai engkau dalam redup senja bersama resahku yang tak berarah. Kini kupeluk kau dalam rangkaian matahari, bintang dan bulanku bersama nyanyian rinduku. Esok kusematkan kau dalam degup jantungku, dalam denyut nadiku, lalu kuajak kau terbang menuju indah dunia kita selamanya. Karya Wahyu Ningsih. Jadi dalam puisi berjudul Asaku ini tadi mengartikan bahwa ada seseorang atau penulis ini memiliki sebuah cita-cita yang tinggi yang ingin ia gapai. Kemudian dia mengalami kesulitan dalam menggapai cita-cita itu, namun dia tetap berusaha memeluk erat cita-cita itu agar ia bisa mewujudkannya di suatu saat nanti. Jadi itu tadi contoh dua puisi. Nah, bagaimana, apakah kalian sudah bisa memahami materi literasi teknik penulisan puisi tadi? Jika sudah, marilah kalian membuat satu buah puisi sederhana, bebas, bertema apa saja yang kalian inginkan dan kalian sukai. Bisa dengan mengamati lingkungan sekitarmu, dan kemudian mulailah menulis puisi sesuai kreativitas dan juga imajinasimu. Jadi jangan takut untuk menulis, jangan takut untuk membuat puisi, mulailah
dari sekarang. Nah, Ibu akan memberikan waktu kurang lebih 30 menit untuk mengerjakan puisi. Jadi puisi yang akan kamu buat nanti akan dikumpulkan hari ini juga di link di bawah, bisa kalian kirimkan. Kalau begitu sekian penjelasan materi dari kami berdua. Semoga materi kali ini bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.